Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 15 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham ide dari Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom komentar. Ya, Talk edisi terakhir, edisi kemarin, edisi 14 Mei 2023. Kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan permintaan, dan apabila tidak ada keterangan, ya kita tidak bahas. Jadi pastikan apabila Anda memberikan ide saham yang ingin dibahas, berikan pertanyaan atau ingin pembahasan yang spesifik seperti misalkan mau trading, mau invest, terserah sesuai dengan keinginan Anda. Pembahasannya seperti apa? Yang jelas ada keterangannya. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi YEF Talk malam ini tidak terlalu panjang. Sekali lagi, bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini dan merasa YEF Talk ini bermanfaat, silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang mungkin merasa YEF Talk ini juga bermanfaat untuk Anda, memberikan Anda informasi yang berguna, menguntungkan, dan juga mengedukasi Anda, silahkan dukung kami dengan klik like. Kita langsung mulai dari pembahasan IHSG. Hari ini IHSG sempat turun, ya lumayan di bawah 6.700 dan penutupan gap, proses penutupan gap, dan di sesi siang sesi 2, penutupan sesi 2 rebound gitu ya. Seperti judul di Stockholm edisi minggu ini, IHSG potensi rebound setelah IHSG potensi rebound setelah tutup support gap. Nah, apakah support gapnya sudah tertutup? Ya ini ya, support gapnya sudah tertutup, dan hari ini kalau kita lihat di H4 atau ini per sesi ya, sesi 2 rebound ya, semoga rebound sesi 2 hari ini berlanjut besok dan IHSG terkonfirmasi, karena ini belum ya, terkonfirmasi membentuk higher low. Sementara ini untuk IHSG bagaimana kedepannya sesuai dengan Stockholm ya, masih sesuai. Nanti kalau ternyata tidak lanjut rebound dan turun ke bawah 6.700 di YEF Talk, pasti kita akan berikan informasi bagaimana revisinya dan sebagainya ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama dari Pak Zunaidin, yang terpenting adalah mensyukuri apa yang sudah dicapai. Setuju, karena ya kita diberikan sesuatu yang profit dan sebagainya, ataupun pengalaman, misalkan kita cut loss dan cut loss kita tidak terlalu besar, kemudian sahamnya ternyata turun lebih dalam, itu juga sebuah yang harus disyukuri ya. Karena saat ini ya lagi-lagi kita perlu memahami kondisi market dan kita harus belajar banyak, tidak hanya ketika IHSG naik, tapi ketika IHSG turun pun kita juga harus berproses ya, menikmati bagaimana market bergerak dan mensyukuri apa yang kita hasilkan, baik itu kita menghasilkan pengalaman ataupun keuntungan ya, karena keduanya itu akan membangun kita menjadi lebih baik di kemudian hari gitu ya. Lanjut ya, tolong bahas saham Asus, apakah sudah berhasil breakout, apakah sudah bisa menerapkan strategi Mr. Bob. Wah, ini ya berarti sudah membaca artikel yang kami sharingkan di website dan di Instagram atau di beberapa sosial media kami bagi Anda yang mungkin sudah membacanya. Kalau belum, Anda bisa baca di website kami, di blog general ya, kemudian Anda akan lihat ini ya, strategi trading Mr. Bob. Jadi kita akan ya, memang tim kami itu tidak banyak ya, jadi kita usahakan ada sharing-sharing strategi-strategi yang mungkin simple dan bisa diterapkan oleh siapapun tanpa menggunakan sesuatu yang rumit atau bikin pusing gitu ya. Kita mencoba untuk memberikan pendekatan-pendekatan yang simple yang bisa diterapkan dan juga berpotensi menguntungkan tentunya. Seperti Mr. Bob ini sebenarnya adalah buy on breakout ya, seperti yang mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu buy on breakout itu seperti apa. Beli ketika harga melewati sebuah resisten yang sebelumnya gagal dan berhasil dilewati, artinya harga berpotensi melanjutkan kenaikan ke resist berikutnya. Kan resist itu kan seperti halnya sebuah level yang dilewati berarti akan menuju level berikutnya, itu asumsinya. Namun sekali lagi ya, strategi buy on breakout atau Mr. Bob ini juga
ada risknya, ada yang namanya false breakout yang perlu juga kita harus antisipasi. Artinya apa? Semua strategi sama, ya, tetap tidak bisa menihilkan atau meniadakan yang namanya risk. Potensi gagal tetap ada, potensi kita tidak profit tetap ada, sehingga harus yang namanya adanya kita memanage risiko seperti yang kami sampaikan kemarin panjang lebar. Nah ya, oke, ini kembali ke assess. Apakah sudah bisa menerapkan buy on breakout atau Mr. Bob gitu ya strategi? Sepertinya ya ini memang bertepatan di resist 565 ini ya, seperti pembahasan terakhir. Ini adalah TP1. Sebenarnya strategi ini mungkin bisa diterapkan ketika dia besok naik dan Anda bisa proteksi sangat ketat apabila terjadi false breakout itu di 550 ke bawah. Artinya kalau dia breakout saat ini, kemudian dia balik ke bawah 550, bisa diartikan itu adalah false breakout yang mana itu adalah risknya. Berapa persen lossnya? Tentu saja sangat minimum. Ya, nah seperti ini ya. Kurang dari, ya harusnya kurang dari 5% ya. Kita bisa proteksi di 550 ke bawah ya, bisa 550 atau di 535. Yang jelas itu masih 5% ya, masih di batas toleransi di private trading room misalkan. Dengan potensi upside kita harus melihat ya, berapakah resist berikutnya itu ya. Ini resist berikutnya adalah di 650. Itu resist yang sebelumnya kita sudah bahas. Ini ada juga resist di sini 610, yaitu kita ambil TP1-nya di 610 itu sekitar 7%, sampai dengan TP2 di 655 sekitar 15%. Jadi boleh nggak kita menerapkan Mr. Bob di saham SS? Bisa. Ya, jelas ya tadi ya, TP-nya berapa, stop loss-nya berapa. Tetap ada stop loss-nya ya, ingat itu ya. Oke. Pak Yev, untuk saham CPIN di harga sekarang apakah besok boleh masuk atau masih kemahalan secara teknikal untuk trading? Sudah kemahalan berarti upside-nya sudah kurang menarik gitu ya, artinya ya. Kalau kita kan nggak mengenal mahal dan murah ya sebenarnya ya. Yang kita kenal adalah upside-nya itu masih menarik atau enggak gitu ya kalau kita trading. Jadi di harga murah atau mahal yang penting upside-nya oke, lebih besar daripada risk yang bisa kita lihat, ya berarti itu menarik. Jadi nggak ada kata kemahalan, kemurahan ya. Kita bisa beli di harga yang tinggi karena kita melihat potensi kenaikannya lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Ini ya, upside-nya ke EMA 60 dan di sini gap. Nah, berarti sudah terlambat untuk masuk. Karena upside-nya ini 6% ya saat ini ya. Jadi dengan pembahasan terakhir saja, mungkin di pembahasan terakhir Anda bisa cari di Telegram Jeff Advisor, kemudian ketik CPIN, potensi upside-nya ke 5.000 ini ya, dengan upside 6,6% yang sudah dapat dipastikan. Saham CPIN tidak mungkin direkomendasikan di PTR dengan upside segini gitu ya. Artinya ya kalau Anda tanya ke saya, pastinya saya akan jawab tidak menarik. Apalagi itu waktu itu ya, apalagi hari ini sudah naik sesuai dengan perkiraan, naik 6% ya ini ya. Nah, ya sudah saya jawab ya. Oke. Saham UNTR untuk tahun ada potensi kah Bang? Bagaimana nih maksudnya? Jadi ini nggak bisa kita bahas karena pertanyaannya, mohon maaf ya, mungkin saya yang tidak bisa membaca pertanyaan ini atau mungkin pertanyaan yang mungkin perlu dilengkapi. Jadi kalau Anda pengen dibahas, silahkan direvisi di kolom komentar Yeftok edisi malam ini, diperjelas ya. Anda kan nulis di kolom komentar itu nggak bayar ya, nggak seperti SMS. Ya, kalau konsultasi itu panjang lebar nggak apa-apa, sepanjang-panjangnya, sejelas-jelasnya gitu ya. Jadi nggak perlu pelit-pelit lah, disingkat-singkat, jadi nanti kita nggak bisa jawab gitu ya. Jadi kalau bisa konsultasi, baik itu konsultasi di YouTube di Yeftok ini dan juga di Telegram dengan advisor kami. Karena lagi-lagi ya, tugas Jeff itu bukan membaca pikiran orang. Ya, membaca keinginan Anda. Ya, kita nggak tahu Anda itu ingin apa. Makanya ketika konsultasi tulislah sejelas-jelasnya. Kan gratis. Gitu loh ya. Jadi
belajar seperti itu, menulis yang baik, menggunakan kata-kata yang tepat, istilah-istilah yang tepat, itu salah satu yang kita edukasi di F-Talk ini ya. Oke, jadi silahkan Pak Ferry, ini namanya Ferry Channel, Pak Ferry atau siapapun Anda, kalau Anda pengen dibahas pembahasannya, boleh ditulis di kolom komentar F-Talk edisi ini, dilengkapi sejelas-jelasnya. Ya kan, nulis nggak susah toh, gampang nulis tuh, tinggal nulis apa yang Anda inginkan. Jangan sampai Anda nggak tahu apa yang Anda inginkan. Nah, kita apalagi nggak tahu lagi ya, gitu. Semakin tidak tahu kita, karena Anda sendiri juga nggak tahu mau tanya apa, gitu. Jadi berikan pertanyaan atau keterangan yang lebih lengkap. Lanjut, apakah Adaro benar akan ke bawah 2000? Mohon view-nya Pak Yef. Dulu sudah kita pernah bahas ya, Adaro. Nah, ini ya target pullback-nya di 3000. Dan target turunnya tentu saja 0,6 ya. Tentu saja 0,6 ini target jangka pendek menengah. Yang mana 0,6 ini berada di 2300 ya. Jadi untuk ke bawah 2000 mungkin saja ya, bisa terjadi. Namun sementara ini kita akan lihat di sini dulu. Karena ini masuk ke wave wave A. Masih di wave A. Wave A itu biasanya 0,6, kemudian nanti ada pullback naik ya, ada swing naiknya. Nah, kita akan lihat swing naiknya sejauh apa. Kalau sementara ini estimasi kita belum di bawah 2000 ya. Jadi masih di 2300-an gitu. Nih, lanjut ya. Pak, saham buka ya. Potensi turun ke berapa? Sudah kita berikan di Trading View bagi Anda yang punya Trading View dan mungkin follow YF Advisor di Trading View. Ini bisa di-follow ya, agar nanti kalau ada update-update di sini Anda bisa tahu lebih dulu. Ini ya, 2 kali bahkan ini tanggal 6 April ya. Dan setelah kami berikan peringatan ke bawah 200, sekarang ini buka di berapa? 212. Ini ya, kita berikan ini di 6 April. Setelah kita berikan ini sempat naik dulu. Nah, alangkah enaknya kalau misalkan Anda mungkin beli ketinggian, Anda masih bisa diberikan kesempatan untuk sell on strength. Keberapa target turun saham buka? Ini ya 200 sampai dengan 190. Jadi ya kita akan lihat prosesnya. Semoga ya tidak banyak orang yang nyangkut di saham ini, karena yang namanya downtrend ya masih akan berlanjut terus, tidak hanya ke 200 atau 190 ya. Kita lihat nanti kalau setelah tercapai itu mungkin di Trading View. Mungkin di Trading View kita akan berikan update-nya. Makanya ini gratis loh ya. Di sini kita sharing estimasi target turun dan sebagainya, itu dapat Anda lihat. Bahkan Anda bukan member kami pun Anda bisa lihat. Makanya follow di Trading View ya. Itu nanti kita akan share-share lagi apa saja saham-saham yang kira-kira kita bisa short atau kita jual dulu karena dia berpotensi turun, seperti saham buka, saham Goto ya, kemudian saham Telkom. Ini yang terakhir kita bahas saham Bumi. Ini Telkom ya. Ini terakhir ada yang kemarin konsultasi ke kita, kenapa saham Telkom turun dari 4.000-an, target turunnya di 4.000 sampai dengan ke bawah 3.000 ya ini ya. Nah, ini adalah targetnya. Ini ada di sini ada penjelasan ya. Kinerja laba bersih Telkom, ini kita tambahi fundamental alasan kita memberikan estimasi penurunan itu akibat kerugian investasi yang belum direalisasikan di saham Goto. Ya, kinerja laba bersih masih akan tertekan oleh penurunan nilai investasi saham Goto yang kita juga proyeksikan saham Gotonya turun. Ya, jadi di sini ada kejelasannya, makanya dibaca. Jadi rajin membaca, rajin menulis juga, kalau konsultasi ditulis yang baik, rapi gitu ya. Nah, jadi sudah saya jawab ya. Jadi menurut saya masih sama. Ini udah berjalan 2 bulanan ya saham ini, cukup memberikan kesempatan Anda berpikir apakah YF benar atau salah. Ya lagi-lagi saya juga nggak tahu prediksi saya benar atau salah, market yang akan memberikan jawabannya gitu ya. Oke. Bahas BRIS Pak, kemana arah teknikal jangka pendek ARB hari ini? Hari ini apakah BRIS ARB? Hari ini turun 4%, belum ARB, tapi mungkin turunnya cukup signifikan gitu ya. Nah, ada berita terkait peretasan gitu ya. Jadi ya sementara ini kita nggak bisa komentari secara fundamental karena ini pertanyaannya jangka pendek ya. Jadi kita akan bicara teknikal. Jadi sementara ini untuk BRIS sendiri
terlihat dia gagal melewati resist 18.800 ya. Sehingga ini bisa berpotensi menjadi double top. Berpotensi, bukan konfirmasi ya, belum terkonfirmasi. Apabila breeze turun di bawah 1670 dan tutup di bawahnya, selain membentuk double top kedua, dia mematahkan tren turun jika terjadi, sekali lagi ya, jika terjadi 1670 ini dilewati atau tutup di bawahnya gitu ya. Sehingga sekarang ini kita asumsikan saham ini masih wajar, masih dalam koreksi yang wajar, meskipun terlihat hari ini volumenya cukup besar untuk selling powernya karena dia gap down dan sempat turun cukup dalam ke 1680, namun ditarik naik lagi. Kemungkinan karena ini adalah support yang ingin dipertahankan, karena kalau jebol atau breakdown ke bawah, ya namanya breakdown ya turun ke bawah ya, kemungkinan secara otomatis akan banyak sistem, karena ya saya yakin sekarang ini big fund menggunakan sistem untuk melakukan transaksi, itu akan memenuhi syarat dan banyak tekanan jual semakin besar ya. Maka dari itu asumsi saya sementara ini karena ya penurunan ini masih bersifat konsolidasi ya, ini koreksi ya, wajar aja. Tapi ini harus menjadi catatan ya, 1670 adalah kuncinya. Kalau ditembus lanjut turun ke berapa itu ya, ke 1550 dan ke 1400 lagi ya, 1400-an gitu. Sementara ini belum ke sana arahnya, masih uptrend. Jadi ini koreksi. Koreksi itu ada koreksi turun, ada koreksi mendatar. Nah, koreksi breeze saat ini meskipun hari ini turun banyak, turun 4% atau tadi sempat ditulis ARB, itu masih yang kita lihat chartnya, bukan angka persennya. Kita lihat chartnya, ini masih koreksi mendatar gitu ya. Oke. Maaf Bang, apakah dalam trading tidak memperhatikan saham syariah? Saya lihat wine termasuk saham ditradingkan. Private trading room untuk saat ini layanan kita semua saham kita tradingkan. Yang kita pisahkan adalah investing ya, untuk jangka panjang. Kalau di investing di layanan kami itu kita split. Tapi kita punya dua layanan khusus syariah dan layanan general atau umum semua saham, baik itu syariah ataupun non syariah ada semua di saham yang namanya layanan private investing room. Itu umum, ada saham syariah juga ada non syariah seperti saham bank konve, rokok, ya mungkin ada bir, nggak tahu ya sekarang ini ada rekomendasi saham bir nggak di situ ya. Nah, untuk saham khusus syariah ada di Pierce Private Investing Room Syariah ya. Anda bisa pelajari di website gitu ya. Jadi untuk private trading room mohon maaf saat ini belum ada layanan khusus untuk trading di saham syariah aja. Jadi semua saham kita tradingkan karena tujuannya jangka pendek, bukan untuk investing, untuk mendapatkan misalkan dividen hasil dari hasil operasional non syariah ya, tapi kita mencari capital gain dari trading ya. Sehingga ya kita sementara ini tidak mengadakan layanan khusus untuk trading syariah, saham syariah ya untuk saat ini karena ya mungkin tidak ada permintaan juga ya. Dulu kita ada peer, sekarang memang banyak permintaan waktu itu ya. Oke, seperti itu. Terakhir ini ya, karena ya cuma ini ya kita akan bahas saham-saham yang ditanyakan saja ya. Kita tidak mungkin membahas saham-saham yang lain atau kita memberikan ide, tidak ya. Tolong analisis saham Harum sudah berhasil menutup gap. Apakah harga akan kembali mantul atau rebound ini mungkin ke atas atau tetap meneruskan penurunannya mengikuti harga batu bara yang masih turun? Nah, ini ya target turunnya yang kita bahas terakhir di 1290 sudah tercapai, dan untuk sementara ini sampai dengan hari ini, penutupan hari ini belum ada indikasi tekanan beli, sehingga ya kemungkinan bisa berlanjut ke bawah ya sementara ini karena ini namanya belum ada indikasi dia rebound. Nah, potensi ekstensinya ke berapa? Ke 2,6 ya, ke 1000 ini ya. Ini 1,4 untuk wave terbesarnya. Jadi kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan ke 1100 gitu ya. Baik, sudah saya jawab semua, semoga dapat terjawab, semoga dapat memuaskan. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan di sini bersifat opini pribadi. Dan bisa benar bisa salah karena ini prediksi, sekali lagi seperti halnya trading atau investing, ada yang profit ada yang tidak profit ya, itu adalah bagian dari strategi, bagian dari perjalanan proses di market. Jadi Anda harus
bijak dalam menerima informasi yang kami sampaikan di sini. Anda ambil yang menurut Anda cocok, Anda abaikan yang menurut Anda tidak cocok. Dan apabila itu terkait saham ya Anda buat analisis sendiri, buat trading plan kalau Anda trading, buat investing plan kalau Anda investing ya. Jadi begitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yeftalk. Jangan lupa bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan kami, ingin mendapatkan rekomendasi baik itu trading atau investing, join ke layanan kami. Terserah Anda mau ikut PTR, peer dan peers, itu sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai Anda ikut join tapi tidak butuh gitu ya. Jadi sekali lagi Anda harus tahu perbedaan apa itu trading, apa itu investing sebelum Anda join. Dan juga kalau Anda join PTR ya, nih ya, Anda harus siap full time ya, karena kita tidak bisa mematok di jam 9 kita transaksi buy, jam 10 kita sell. Tidak seperti itu ya. Kita mengikuti apa yang ada di market, dan market itu sifatnya sangat dinamis sehingga kita tidak bisa memastikan jam-jam berapa kita akan melakukan transaksi. Maka dari itu, kalau Anda ingin trading bersama Yef, ya mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, ya Anda harus siap full time. Kalau tidak siap pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus Anda terima resikonya. Ya, resikonya seperti apa ya? Banyak ya, misalnya ketinggalan beli saham yang bagus, atau misalkan stop loss, harusnya stop loss dinaikkan tidak dinaikkan, karena stop loss itu sebenarnya sejatinya sudah dituliskan sejak jam 5 pagi di channel PTR di portofolio, sehingga kalau stop loss tidak ada toleransi, harusnya sudah dipasang sejak market sebelum buka. Oke? Itu yang dapat saya sampaikan untuk Yeftalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.